Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Blood Crow City bukan kota besar, tapi itu satu-satunya kota terdekat, jadi tidak jarang melihat Raja Iblis lewat di sini. Selain itu, bahkan jika seseorang merencanakan sesuatu di sini, mereka tidak akan berani merencanakan melawan kita ditakut akan pembalasan dari keluarga Hai kami. Tulang roh sejati yang kami temukan di sini adalah salah satu bahan penting untuk harta berharga yang sedang disempurnakan oleh keluarga Hai kami, jadi jika kami dapat membawanya kembali, kami akan diberi hadiah yang besar pasti. Karena itu, kita harus mengamankan tulang itu apapun yang terjadi. Wanita jahat itu berkata dengan ekspresi gelap setelah jeda singkat untuk kontemplasi. Tapi Nyonya, jika pria itu benar-benar Raja Iblis, bagaimana kita bisa mengambil tulang roh darinya? Pria jahat lainnya bertanya, jika dia benar-benar seorang raja yang jahat, maka hal-hal akan sangat merepotkan. Dia pasti seorang kultivator gelandangan, mengingat dia tidak memiliki keraguan untuk menyinggung keluarga Hai kita. Namun, hanya karena dia tidak melihat kita sebagai ancaman bukan berarti tidak ada orang lain di kota yang dia takuti. Wanita jahat itu tertawa dingin. Kedua pria jahat itu bertukar pandang setelah mendengar ini. Apa yang Anda ingin kami lakukan, Nyonya? Pergi dan lacak 3 bersaudara dari keluarga Nan. Sementara itu, aku akan mengunjungi penguasa kota Gagak Darah. Keluarga Nan masih berutang budi pada keluarga Hai kita, dan jika aku mengingatnya dengan benar, Bing Tianren adalah dari Heavenly Aeon Valley, jadi kemungkinan besar mereka semua akan mengindahkan permintaan kita. Jika kita bisa merekrut bantuan mereka, maka ada kemungkinan besar kita bisa mengamankan tulang roh, wanita jahat itu memutuskan. Itu ide bagus. Jika 3 bersaudara dari keluarga Nan dan Bing Qianren menghadapinya bersama, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan tulang roh. Selain itu, kami tidak memintanya untuk menyerahkan tulang roh untuk kompensasi nol, kata salah satu pria jahat dengan sikap gembira. Pria jahat lainnya juga mengangguk setuju. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai sekarang. Dengan gelombang binatang buas yang sedang terjadi, aku yakin pria itu tidak akan meninggalkan Blood Crow City dalam waktu dekat, kata wanita jahat itu ketika ekspresinya sedikit mereda. Iya Nyonya, kedua pria jahat itu menjawab dengan membungkuk hormat. Sementara itu, Han Li telah tiba di sebuah toko besar yang luasnya sekitar 1 hektar, dan dia saat ini dengan hati-hati memeriksa beberapa biji logam berkilau yang ditawarkan kepadanya oleh penjaga toko. Namun, ekspresi kecewa segera muncul di wajahnya, dan dia menggelengkan kepalanya sebelum kembali ke potongan biji ke penjaga toko, lalu pergi dari toko. Seperti yang dia duga, potongan-potongan logam iblis asing ini semuanya kosong. Tampaknya murni masalah keberuntungan baginya untuk melacak lebih banyak manik-manik kristal itu. Pada titik ini, Han Li telah mengunjungi semua toko di seluruh Blood Crow City, dan dia kembali ke penginapan tanpa niat untuk terus berlama-lama di jalan. Kejadian di mana dia baru saja dicegat sepertinya sudah dilupakan olehnya. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata, dan malam berangsur-angsur menyelimuti kota Gagak Darah. Selain beberapa penjaga jahat yang kembali dari tugas patroli, tidak ada satu orang pun yang terlihat di jalanan. Blood Crow City telah memasuki keadaan terkunci lagi. Beberapa jam kemudian, Han Li sedang bermeditasi di kamarnya ketika sedikit keterkejutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia kemudian segera membuat segel tangan dan menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Beberapa saat kemudian, fluktuasi spasial yang samar meletus beberapa ribu kaki di atas penginapan tempat Han Li tinggal, dan seberkas cahaya hijau yang nyaris tak terlihat muncul dengan cara seperti hantu sebelum terbang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan, sama sekali mengabaikan penerbangan, pembatasan di kota.
Tak lama setelah itu, seberkas cahaya abu-abu lain terbang di atas tempat yang hampir sama persis, dan itu bergerak sedikit lebih cepat daripada seberkas cahaya hijau. Kedua garis cahaya benar-benar sunyi dan nyaris tidak terlihat, jelas menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melepaskan teknik rahasia penyembunyian. Dalam sekejap mata, dua garis cahaya menghilang di kejauhan, satu demi satu. Baru pada saat itulah sosok humanoid ketiga muncul di tengah ledakan fluktuasi spasial lainnya, lalu mengarahkan pandangan dingin ke arah dua garis cahaya menghilang. Ini tidak lain adalah Han Li. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, bahkan tanpa melepaskan indera spiritualnya secara aktif, dia masih bisa merasakan segala sesuatu dalam radius beberapa kilometer. Dua seberkas cahaya berhasil menghindari perhatian penjaga jahat yang berpatroli, tapi mereka pasti tidak akan membodohinya. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut kecuali dia dihadapkan oleh leluhur suci. Dua seberkas cahaya terbang di udara dengan cara yang sangat tersembunyi di tengah malam, jadi jelas bahwa mereka merencanakan sesuatu, dan itu agak menarik baginya. Lagi pula aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, sebaiknya aku melihatnya, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia juga melesat maju sebagai seberkas cahaya biru yang samar. Dia sudah mengunci dua orang di depan dengan perasaan spiritualnya, dan meskipun dia bisa langsung berteleportasi ke mereka, dia dengan sengaja mengikuti di kejauhan dengan santai. Dia ingin melihat dengan tepat kemana keduanya pergi. Dua garis cahaya di depan secara alami sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang dibuntuti oleh orang ketiga, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai tembok kota. Namun, kebetulan ada sekelompok kecil penjaga jahat yang berpatroli di area ini. Kelompok penjaga jahat ini semuanya mengenakan baju zirah hitam dan memegang tombak merah yang panjangnya beberapa puluh kaki. Pemimpin kelompok penjaga duduk di atas kuda setan berkepala dua seperti kambing. Garis cahaya hijau sedikit goyah saat melihat ini, tetapi kemudian segera berlanjut, memberi kelompok penjaga sedikit tempat tidur dan mencoba untuk menyelinap di sekitar mereka. Pengejar juga mengikutinya karena takut kehilangan garis lampu hijau. Keduanya telah berubah sepenuhnya transparan dari efek teknik rahasia penyembunyian mereka, dan mereka akan dapat dengan mudah menyelinap melewati sekelompok penjaga biasa. Namun, tepat ketika seberkas cahaya hijau melewati kelompok penjaga yang berpatroli, suara dering tajam tiba-tiba meletus dari tubuh pemimpin penjaga, diikuti oleh benang perak yang ditembakkan untuk mengenai seberkas transparan cahaya hijau dengan akurasi yang tepat. Garis lampu hijau terpaksa menampakkan dirinya, sangat mengejutkan para penjaga jahat. Namun, mereka dapat dengan cepat kembali sadar sebelum menebas tombak mereka di udara, melepaskan selusin proyeksi pedang yang masing-masing panjangnya sekitar 10 kaki. Pada saat yang sama, pemimpin penjaga mengangkat tangan ke langit untuk melepaskan seberkas cahaya hitam, sambil memekik tajam saat naik ke langit. Teriakan kemarahan dan frustrasi terdengar dari dalam seberkas cahaya hijau, diikuti oleh sosok humanoid di dalamnya yang tiba-tiba bergoyang sedikit. Proyeksi bilah melintas, dan garis cahaya hijau langsung terkoyak, tetapi sosok humanoid itu tidak terlihat. Pemimpin penjaga jahat segera bereaksi dan berputar di atas tunggangannya yang jahat, tepat pada waktunya untuk melihat seberkas lampu hijau muncul kembali sekitar 300 kaki di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu berlanjut ke arah tembok kota di depan. "Hentikan dia!" teriak pemimpin penjaga dengan suara marah sambil meletakkan tangan ke salah satu dari dua kepala kuda jahatnya. Binatang iblis itu mengangkat kedua kepalanya dan meledakkan dua sambaran petir biru sekaligus, yang keduanya melonjak dengan kejam ke arah belakang sosok humanoid hijau di kejauhan. Sosok hijau itu melakukan gerakan menyambar terbalik, dan bola lampu hijau melesat maju. Dua sambaran petir biru menghilang menjadi bola cahaya tanpa suara, tampaknya telah sepenuhnya ditiadakan.
Sosok hijau itu kemudian segera menghilang ke kejauhan, meninggalkan semua penjaga jahat yang akan mengelilinginya melihat dengan sikap tercengang. Pemimpin penjaga baru saja akan berangkat mengejar dalam kemarahan ketika tiba-tiba, suara dering yang sama meletus sekali lagi, diikuti oleh benang perak lainnya yang ditembakkan. Namun, pada kesempatan ini, harum dingin terdengar, dan semburan cahaya merah muncul dari udara tipis. Benang perak langsung ditolak oleh cahaya merah, yang kemudian menghilang lagi. Sebuah pikiran segera terlintas di benak pemimpin penjaga iblis setelah melihat ini, dan wajahnya langsung memucat. Pada saat yang sama, kudanya yang jahat, yang siap menerkam, juga telah tenang. Para penjaga jahat lainnya sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan setelah ragu sejenak, salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati, "Haruskah kita mengejar, Jenderal?" Penjaga di depan kemungkinan besar tidak akan menghentikan mereka. Pemimpin penjaga memaksakan senyum di wajahnya, dan menjawab, "Biarkan mereka pergi, mereka berdua terlalu kuat untuk kita ganggu." Penjaga jahat lainnya semua tercengang melihat ini. Mereka sangat menyadari betapa bangganya jenderal mereka, namun dia mengakui inferioritasnya terhadap sepasang sosok misterius hanya setelah pertemuan singkat. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini. Sementara itu, dua garis cahaya telah terbang keluar dari Blood Crow City satu demi satu, melewati batasan yang dipasang di tembok kota seolah-olah itu tidak ada. Han Li juga melewati sekelompok penjaga jahat dalam keadaan tersembunyi, tetapi benang perak yang berhasil mendeteksi dua orang yang datang sebelum dia tidak menunjukkan reaksi terhadap Han Li. Setelah hanya beberapa kedipan, Han Li juga terbang melewati batasan di tembok kota. Sepanjang seluruh proses ini, Han Li tetap tidak terdeteksi sama sekali. Sementara itu, Han Li sangat penasaran dengan dua sosok di depannya. Dia mampu mengabaikan batasan di tembok kota dengan kekuatannya yang sangat besar, tapi keduanya jelas jauh lebih lemah dari dirinya, namun mereka masih bisa melewati batasan dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki beberapa jenis harta karun khusus, atau mereka adalah tokoh penting di kota yang dapat melewati batasan. Dengan demikian, Han Li terus mengikuti dua seberkas cahaya, sampai ke hamparan luas bebatuan kasar yang jaraknya hampir 10.000 kaki dari kota. Tiba-tiba, seberkas cahaya hijau turun ke bebatuan di bawah, dan seberkas cahaya abu-abu segera mengikuti. Cahaya abu-abu memudar untuk mengungkapkan seorang lelaki tua berjubah abu-abu, yang segera memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi mengancam. Bukankah itu penguasa kota Gagak Darah? Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat dia menilai pria tua itu dari atas. Penguasa kota Gagak Darah secara alami gagal menemukan Han Li yang tersembunyi, dan dia mendengus dingin sebelum membalik tangan untuk menghasilkan payung hitam kecil, yang dia lemparkan ke udara sambil melantunkan mantra. Payung kecil itu segera membengkak hingga berukuran sekitar 10 kaki dan melayang di udara sambil melepaskan hamparan cahaya hitam yang luas, yang meliputi area seluas beberapa hektar di bawah. Suara gedebuk terdengar dari batu raksasa beberapa ratus kaki jauhnya dari pria tua itu, dan humanoid biru samar terhuyung ke tempat terbuka. Ini adalah pria parubaya berjubah biru yang tampak biasa-biasa saja yang menunjukkan ekspresi yang benar-benar tenang, sepertinya sudah mengantisipasi bahwa dia akan diekspos. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah pria parubaya dan menemukan bahwa ini tidak lain adalah Pak Tua yang telah mengamankan batu bata suci selama pelelangan. Begitu dia dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, Blood Crow City melepaskan tangisan rendah sebelum menyapu tangan di udara. Seberkas cahaya merah yang panjangnya lebih dari 100 kaki tersapu dalam sekejap, membelah batu raksasa di depan Pak Tua yang menjadi dua di tengah ledakan yang menggema. Namun, Pak Tua yang langsung menghilang, dan sebagai hasilnya, seberkas cahaya merah meleset dari targetnya.
Parit besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki segera diiris ke tanah. Pak tua yang kemudian muncul kembali agak jauh dari parit dengan tangan bersilang, dan dia terkekeh sambil mengejek, "Hehe, apakah kamu benar-benar berencana untuk membunuhku karena hal seperti ini, rekan Taois Bing?" Dia tampaknya benar-benar tak kenal takut di hadapan penguasa kota gagak darah tahap integrasi tubuh. "Kamu telah berhasil memikatku keluar kota, jika kamu memiliki sekutu, jangan ragu untuk memanggil mereka," kata Blood Crow City dengan tatapan dingin di matanya. "Sekutu? Mengapa Anda berasumsi bahwa saya memiliki sekutu, rekan Taois Bing? Tidak ada orang lain di sini selain Anda dan saya," kata Pak Tua yang sambil tersenyum. "Kamu hanya makhluk tahap tempering spasial, bagaimana kamu berani menentangku jika kamu tidak memiliki sekutu?" Bing Qianren bertanya dengan suara dingin. "Saya tidak dapat meyakinkan Anda tentang apapun jika Anda menolak untuk mempercayai saya. Namun, faktanya adalah saya tidak memiliki niat buruk, saya hanya ingin mendiskusikan kesepakatan yang saling menguntungkan dengan Anda," jawab Pak Tua yang dengan nada cara acuh tak acuh. "Saya terbuka untuk kesepakatan, tetapi Anda harus menunjukkan kepada saya bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan untuk menegosiasikan kesepakatan dengan saya. Saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan setelah saya membunuh Anda, jadi mengapa saya harus menegosiasikan kesepakatan dengan Anda?" Bing Qianren tertawa terbahak-bahak saat dia tiba-tiba melangkah maju, lalu langsung menghilang di tengah kilatan cahaya merah. Detik berikutnya, fluktuasi spasial di belakang Pak Tua Yang, dan Bing Qianren muncul kembali dengan cara seperti hantu sebelum memunculkan tangan merah raksasa yang jatuh ke kepala Pak Tua Yang. Blood Crow City Lord mengesampingkan proposal Pak Tua Yang untuk negosiasi dan bertujuan untuk membunuhnya di tempat. Kelopak mata Pak Tua yang berkedut saat melihat ini, dan dia mendorong tangannya ke belakang tanpa menoleh. Sebuah tangan hitam pekat raksasa muncul di tengah lolongan hantu, dan ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat kedua telapak tangan besar itu berbenturan, yang diikuti oleh kedua belah pihak membalas secara serempak. "Ini adalah kekuatan tahap integrasi tubuh tengah. Kamu bukan Pak Tua Yang," seru Bing Qianren saat wajahnya sedikit memucat. Memang, tekanan spiritual yang memancar dari tubuh pria parubaya itu telah membengkak secara drastis ke tahap integrasi tubuh tengah. Apakah itu sangat penting? Lagi pula, siapa bilang aku bukan Pak Tua Yang? Ekspresi aneh muncul di wajah Pak Tua Yang. Bing Qianren mengamati Pak Tua yang sejenak sebelum bertanya dengan suara dingin, "Apakah kamu salah satu dari 7 bencana laut petir atau seseorang dari gunung kediaman surgawi?" "Reaksi Anda benar-benar luar biasa, rekan Taois Bing. Saya memang dari laut petir, tapi saya hanyalah seorang kultivator lepas, bukan salah satu dari 7 momok. Selama pertempuran antara 7 momok dan gunung kediaman surgawi, Anda menjarah tempat di mana leluhur suci Qiling meninggal dan mencuri 3 dari 4 batu bata suci. Akibatnya, 7 momok dan orang-orang dari gunung kediaman surgawi berakhir dengan pertempuran sia-sia saat Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menjadi penguasa kota. Tes, aku bertanya-tanya apakah akan ada tempat di mana kamu bisa tinggal di alam suci kita jika 7 bencana laut petir atau gunung tempat tinggal surgawi mengetahui hal ini. Sepertinya kamu telah menggali cukup banyak masa laluku. Kalau begitu, batu bata suci di pelelangan itu pasti palsu yang kamu buat, Bing Qianren mendengus dingin. Bagaimana itu bisa palsu? Barang itu dinilai oleh rumah lelang, aku hanya menghancurkan beberapa mantra di dalamnya. Bukankah kamu mengejarku jauh-jauh ke sini untuk batu bata keempat? Pak Tua yang membalik tangan untuk membuka kotak kayu hijau saat dia berbicara. Bing Qianren menatap kotak kayu itu dengan ekspresi gelap beberapa saat sebelum melanjutkan, "Saya tidak peduli siapa Anda, batu bata suci keempat ini adalah sesuatu yang ingin saya dapatkan. Kesepakatan apa yang ingin Anda usulkan?"
Kamu benar-benar orang yang terus terang, Brother Bing. Kalau begitu, aku juga tidak akan menyeret ini lebih lama lagi. Kamu dan aku sama-sama sadar bahwa batu bata suci keempat ini terkait dengan harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh leluhur suci Qilin. Dikatakan bahwa ketika keempat batu bata suci dikumpulkan, tidak hanya seseorang akan mendapatkan semua kemampuan leluhur suci Qilin, mereka juga akan mendapatkan peta ke harta karun rahasia yang dibuat oleh leluhur suci Qilin sendiri. Selain itu, Kano Roh Kudus Suci, salah satu dari 3 harta terbang teratas di alam suci kita, sudah merupakan aset yang sangat berharga. Jika seseorang seperti Anda atau saya mendapatkannya, bahkan leluhur suci rata-rata akan merasa sangat sulit untuk dibunuh. Saya ingin menggabungkan 4 batu bata suci kami untuk mengamankan peta dan membagi harta secara merata, apa yang kamu katakan? Pak tua yang melamar sambil tersenyum. Aku punya 3 batu bata suci, tapi kamu hanya punya 3, dan kamu ingin membagi harta itu secara merata. Bing Qianren mencibir dengan dingin, sepertinya sudah meramalkan tanggapan ini. Jika Anda bertanya kepada saya, tidak ada perbedaan antara memiliki 1 batu bata suci dan memiliki 3 batu bata. Jika Anda dapat menyusun peta dengan 3 batu bata suci yang Anda miliki, maka Anda tidak akan meringkuk di kota gagak darah ini selama bertahun-tahun. Karena itu, saya pikir itu benar bahwa kita membagi harta secara merata, kata Pak Tua yang dengan sikap tegas. Bing Qianren memikirkan hal ini sejenak sebelum menjawab, ini adalah masalah penting, jadi saya perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Sebelum itu, saya perlu memverifikasi keaslian batu bata suci Anda. Sedikit kewaspadaan muncul di wajah Pak Tua yang setelah mendengar ini. Bagaimana kamu berencana untuk melakukan itu? Kamu tidak mengharapkan aku untuk menyerahkan batu bata suci begitu saja, kan? Tentu saja tidak. Yang harus kamu lakukan adalah mengaktifkan batu bata suci dengan kekuatan spiritualmu, dan aku akan dapat menggunakan teknik rahasia untuk memverifikasi keasliannya, jawab Bing Qianren. Pak Tua yang ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dengan enggan mengangguk sebagai jawaban. Begitu, kalau begitu, aku akan membuat pengecualian sekali ini saja. Bing Qianren secara alami sangat gembira mendengar ini. Saya dapat melihat bahwa Anda benar-benar tulus dalam proposal kerjasama Anda. Dia berpikir bahwa perselisihan akan muncul dari ini, tetapi yang mengejutkan, Pak Tua yang setuju tanpa menentang. Perhatikan baik-baik, rekan Taois. Pak Tua yang meletakkan tangannya di atas kotak kayu itu, dan tutupnya terlepas dengan sendirinya. Setelah itu batu bata tembus cahaya muncul dari kotak itu. Pak Tua yang kemudian menunjuk ke arahnya sebelum menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam batu bata. Bing Qianren segera membuat segel tangan saat melihat ini, dan cahaya perak melintas di matanya saat dia menatap tajam ke batu bata tembus pandang. Pada saat yang sama, semburan indera spiritual yang kuat dilepaskan dari glabelanya, dan langsung menyelimuti batu bata itu. Namun, tepat pada saat ini, setitik cahaya perak tiba-tiba muncul di tengah bata, dan tiba-tiba meledak menjadi bintik cahaya putih. Bintik cahaya perak kemudian membesar secara drastis dan mulai menyedot semua indera spiritual di area terdekat. Omong kosong, lapisan cahaya merah langsung muncul di atas tubuh Bing Qianren, dan pada saat yang sama, dia sedikit miring ke belakang. Segera setelah itu, cahaya spiritual melintas di atas kepalanya, dan seberkas cahaya keemasan keluar dari udara tipis sebelum mengikat lehernya seperti kilat. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di belakang Pak Tua Yang, dan tangan hantu pucat terulur dengan cara yang benar-benar sunyi sebelum meraih punggung Pak Tua Yang dengan kejam dengan 5 jarinya yang seperti pisau. Keduanya diserang oleh serangan mendadak yang mematikan pada saat yang sama.